Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Oke, sekarang kita akan coba buat bagaimana cara mengatur keluaran itu berbentuk tabel ya. Barangkali teman-teman merunning data dalam ya biasanya ini pada pengulangan ya. Pada pengulangan lalu nanti kita akan mengeluarkan hasil itu dalam bentuk terkelompok gitu ya, seperti kolom-kolom tabel. Nah, itu gimana caranya? Ikuti terus, salam semangat belajar. Kita buka dulu nih ya. Sekarang saya coba buat program sederhana. Misalnya saya mau buat program di sini, saya mau buat menentukan flux saja ya. Nah, program menentukan flux magnet. Nah, flux magnet. Ya, kalau flux magnet berarti kita punya flux sama dengan medan dikali luas loop yang dilewati medan tersebut dikali dengan cos theta ya. Jadi tergantung sudut, maka saya punya di sini adalah import mat ya. Import mat. Oke. Ini ya. Dan ada beberapa masukan yang akan kita buat pada program kita. Pertama tentu B ya. Medan magnet gitu ya. Medan magnet saya buat nilainya, coba kita buat plot dulu ya. Kita buat plot. Saya buat tulisannya kan saya nulis. Kemudian kita buat A, yaitu adalah kita buat tipenya float boleh ya. Oke, ini ya inputkan luas loop yang dilewati atau A. Nanti karena dia ada pengaruh sudut, saya coba buat di sini adanya penambahan sudut ya. Atau kita buat DS. Kalau pengulangan kita buat integer di sini, kemudian inputkan dia, ya. Lalu oke, sudah. Nah, di sini saya buat print dikit ya, agar dia nanti hasilnya agak terjeda ke tabel yang kita buat di bawah. Nah, saya buat keterangan judul daripada tabel kita. Biasanya kan kita buat garis ya, maka teman-teman bisa buat dengan print seperti ini. Ya, estimasinya mungkin segini dulu ya. Kita bisa atur belakangan. Print, apa yang ingin kita keluarkan pada keluaran kita, misalnya kita ingin mengeluarkan medan magnet ya. Medan magnet diberikan dari keluaran di dalam dari keyboard gitu ya. Kemudian luas penampang atau luas loop kita ya, luas loop yang nggak panjang. Kemudian kita buat sudut ya. Sudut di sini tentu nanti kita dalam derajat gitu. Dan hasil fluxnya. Cukup mungkin ya, kalau kurang nanti kita tambahkan apa yang diperlukan pada keluaran. That's it. Lalu kita copy ini aja ya. Ini ibaratnya judul dari tabel yang kita buat. Sudah, karena kita ada peningkatan DS di sini, kita gunakan loop for saja ya. Jadi for ya. Jadi yang akan meningkat di sini adalah nilai dari sudutnya. Oke, dari sudut saya buat saja sudut yang dimasukkan dalam derajat itu adalah theta ya. Saya pengen 0 sampai 90 gitu ya. 0 sampai 90 berarti di sini kita punya 0, kemudian karena biasanya kan n kurang 1 ya. Jadi saya buat di sini 100 karena saya mau nanti nilai ya DS. Oke, DS itu adalah step yang kita inginkan. Jangan lupa buat titik 2 di sini. Oke, dia langsung terbentuk indentasinya di sini. Oke. Karena kita akan mengolah sudut ya, tentu yang masukan kita yang di dalam sini ya, inputkan sudut dalam derajat gini, dalam derajat. Jadi nanti kita konversi gitu deh. Derajat. Oke, biar rapi ya. Saya punya radian, ini konversinya ya di sini. Nah, saya mau pakai yang rumusan yang disediakan Python saja ya, itu adalah mat radian. Mat.radian gitu ya. Manakah dia? Kenapa dia tidak detect? Saudara-saudara. Mat, import mat udah di atas. Jadi kita buat di sini. Radian. Oke, ini dia. Langsung klik aja. Dari theta ya. Theta yang ingin kita konversikan ke radian. Begitu. Lalu kita mencari hasil cos. Ya, karena teman-teman bisa, ya kita kan punya rumus flux ya. Kalau saya tuliskan di atas, berarti kita punya flux itu sama dengan B dot, kalau kita cari berdasarkan rumusnya B dot A
Karena kalau kita jabarkan seperti ini adalah BA cos theta. Oke, gini ya. Nah, lalu di sini hasil cos kita sama dengan ya cos ya. Dari formatnya udah hidup dari radian. Karena pada Python itu di-detect bacaan sudutnya adalah radian. Seperti itu. Masukkan rumus fluxnya. Maka rumus flux kita flux sama dengan ya B dikali dengan A dikali dengan hasil ya, langsung hasil kecil nona hasil cos di sini. Begitu. Sudah, lalu kita cetak hasilnya ya, kita akan cetak hasilnya. Nah, saya ingin lihatkan cara biasa kita dulu. Di mana tentu teman-teman akan print di sini. Print apa saja yang ingin di-print? Medan ya, B. Berarti kemudian luas loop A, kemudian sudut ya. Sudut itu theta. Kita punya theta. Kemudian flux. Nah, flux kita buat flux seperti ini. Udah, coba kita running dulu program kita. Oke, saya masukkan nilai B-nya ya dalam Tesla ya. Kalau saya buat seperti ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini berarti kita buat dalam bentuk eksponen. Jadi 4 kali 10 pangkat min berapa biasanya? 7 ya. Nah, kalau sekitar gitu lah ya. Kalau nilai medan magnet kita boleh. Luas loopnya saya buat di sini adalah 100 ya. Cukup luas ini ya. Lu aja deh ya. Oke, sudutnya. Berapa perubahan sudut yang ingin kita lihat? Misalnya di sini adalah 10. Nah, ini keluaran kita, keluaran hasil yang diperoleh, B-nya dicetak, kemudian luas loopnya, kemudian ini penambahan nilai sudut yang terjadi gitu ya. Nah, ini ya, nah bisa dilihat ya, seharusnya kan pada 90 ini nilainya 0 ya. Oke, nanti kita fokus pada melihat hasil. Kita akan susun dulu. Kita akan susun agar dia rapi gitu. Mari kita coba susun. Caranya, teman-teman di sini bisa menggunakan pemformatan keluaran. Saya pagar dulu yang ini, saya pagar. Jadi kita buat di sini print gitu ya. Jadi ada F, kemudian tanda seperti ini. Lalu buat kurung kurawal dari nilai apa yang ingin dikeluarkan. Misalnya B. Ya, B, kemudian titik 2 berapa lebar yang diharapkan gitu ya. Dan tipe datanya apa? Tipe datanya itu float ya kan? Tipe datanya float. Berapa keluaran yang akan dibuat ya. Misalnya di sini ada 4 tadi gitu ya. Maka di sini A gitu ya. A ya nanti bisa diatur ya, kita sesuaikan agar dia terlihat lebih rapi. Kemudian ini kita lagi tadi theta. Oke. Theta ya, theta. Oke, kalau seandainya theta kita dalam integer, kita bisa buat seperti ini. Oke, kemudian flux ya, hasil akhir yang kita harapkan itu adalah flux kita dalam float juga gitu ya. Jadi 14 yang nilai-nilai itu apa? Itu adalah rentang lebar yang kita buat pada tabel yang kita harapkan gitu ya. Ini float tadi data kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau seandainya kita ingin menutup tabel kita di bawah, berarti di sini kita buat print. Oke, saya copy saja ya yang di atas ini. Ini ibaratnya garis bawah tabel. Gitu. Itu deh. Nah, sudah ya. Coba sekarang kita running ya. Kita running hasil keluarannya seperti apa. Nanti kita bisa atur saja ya. Kalau kita ingin membuat dia agar lebih berjarak atau lebih rapi gitu ya. Oke, baik. Kalau memasukkan data yang lain juga boleh ya. Cuman saya agak memisahkan data yang lebih dekat aja tadi. Ini terserah masuk aja. Misalnya 4 gitu ya. Ini 10, kemudian ini juga 10. Nah, lihat ya. Hasilnya itu lebih terkelompokkan. Nah, ini berarti lebarnya terlalu jauh ya. Kita bisa atur pada hasil keluaran kita ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, misalnya di sini kita buat 4 aja gitu ya. Sini terlalu jauh tadi ya, 10 misalnya. Kita coba running. Oke. Ini 4, kemudian eksponensial 7 ya. Jadi artinya di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Kemudian loopnya 10, kemudian derajatnya sudutnya 10. Ini udah lebih rapi ya, Tapi ada satu hal, ini nolnya kepanjangan ya. Jadi kalau teman-teman buat di sini
tipe datanya. Misalnya di sini integer, ya ini juga bisa kita buat di bawah. Coba C1 saya ganti di sini nilainya yang inilah ya. Kalau luas berarti kita bisa buat integer di sini. Ya, nanti hasilnya itu akan terkelompokkan dengan angka desimal yang tentu dia bulat karena dia integer. Nah, maka ini perlu dirubah nih. Berarti di sini kita punya F. Oh, sorry, kita punya D. Ya, coba saya running lagi. Ini dia keluarannya. Ya, saya buat 4 kali 10 pangkat min 7, ya kan. Kemudian loopnya 10 di sini. Ubahnya juga 10. Nah, ini ya, udah rapi, tapi belum sesuai dengan posisinya. Nanti geser-geser aja pada bagian di sini. Satu hal lagi, kalau seandainya kita ingin nggak banyak komanya, ya kita bisa gunakan, seperti saya menerangkan dalam format string tentang %G, teman-teman bisa gunakan %G di situ, ya. Oke, %G, di sini kita punya 4, kemudian eksponensial min 7 gitu ya, kemudian di 100 misalnya gitu ya, kemudian sudutnya 10 aja. Nah, gini ya kan, jadi keluarnya nilainya dalam bentuk seperti ini gitu. Oke, nanti bisa diatur saja di sini ya agar keluarannya rapi gitu ya. Jadi diatur lebarnya pada kondisi tersebut. Ya, program menentukan flux ya, masukkan medan. Saya punya 4 kali 10 pangkatnya 7 gitu ya. Kemudian loopnya 10. Oke, kemudian ini 10 aja rentangnya. Nah, ini dia ya. Jadi keluaran kita terlihat lebih rapi. Kalau mau menambahkan garis di sini juga oke. Kalau menambahkan kesatuan juga tergantung dari tabel yang kita buat ya, keterangan di atasnya. Baik, demikian ya. Semoga bisa membantu ya. Sekian saja, semoga bermanfaat apa yang sudah saya buat ini gitu ya. Yang terpenting adalah nilai manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya komen,